Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto dengan analisa-analisa terbaru dan juga berita terbaru. Dan di video kali ini kita akan bahas Bitcoin maupun nanti kita juga akan lebih membahas juga untuk Ethereum gitu ya. Kita akan lihat bagaimana sentimen Ethereum, apakah akan lebih positif lagi karena the merge akan tiba atau justru Ethereum akan mengalami koreksi karena sudah mengalami kenaikan yang cukup besar gitu ya. Kita akan coba lihat secara teknikal dan maupun beberapa data. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja pembahasan ke dalam video ya. Untuk hari ini market ada sedikit pullback lagi ya, sedikit mengalami koreksi. Kalau overall di sini naik sekitar 0,17%, tapi masih bisa dibilang lebih ke arah sideways ya. Bitcoin di 21.200, Ethereum di 1.600. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, beberapa kripto masih mengalami kenaikan. Salah satunya Chiliz juga naiknya signifikan gitu ya. Yang sebelumnya kita sempat bahas, ada XDC, Bitcoin Cash, Nexo, CRV, Convex, dan lain-lainnya. Ada yang masih koreksi juga, walaupun koreksinya yang paling besar nih Celsius, sisanya mungkin koreksi 2-3% gitu ya. Kusama, EOS, Kava, Elrond, seperti itu ya kalau kita lihat. Dan yang menariknya untuk Fear and Greed Index, kita sekarang hari ini berada di dalam level Extreme Fear. Jadi ini kita sudah kembali lagi, kita sempat masuk ke dalam level greed gitu ya, mungkin beberapa hari yang lalu di saat Bitcoin cukup mengalami kenaikan ya, lalu kan mengalami pullback besar. Ini kita balik lagi ke dalam Extreme Fear, dan biasanya sebenarnya buying opportunity atau kesempatan untuk kita mulai beli itu di saat sentimen mulai extreme fear gitu ya. Mungkin jangan terlalu agresif, kalau saran saya lebih baik kita dollar cost averaging di level-level support yang tertentu yang akan kita bahas gitu ya. Kita akan lihat dulu beberapa statistik juga data. Ini untuk Ethereum gitu ya, dari Crypto Gucci. Dia bilang Ethereum number of addresses. Jadi ini adalah jumlah alamat Ethereum yang memegang 32 Ethereum atau lebih. Jadi cukup besar gitu ya, 32 Ethereum atau lebih. Dan di sini kita lihat Ethereum number of addresses di sini just hit a 18 month high. Jadi 18 bulan paling tinggi ya selama 1,5 tahun bisa dibilang gitu ya. Artinya apa? Artinya mulai banyak orang yang mengakumulasi Ethereum kembali lagi. Kita bisa lihat dari sini 2022 Januari addressnya nggak terlalu besar, Maret nggak terlalu besar gitu ya. Mulai di saat Ethereum dump ya, atau market crypto mulai mengalami penurunan di bulan Mei, Juni, Juli ini gitu ya, jumlah addressnya ini naik. Artinya orang-orang di saat market turun, di saat Ethereum mengalami pullback kan secara harganya, mulai banyak orang yang mulai mengakumulasi untuk Ethereum. Artinya secara long term mereka melihat Ethereum ini sebagai salah satu yang mungkin berpotensi, apalagi dari Ethereum 2.0-nya, the merge, dan kedepannya gitu ya, karena Ethereum ini adalah layer 1 yang paling besar sampai sekarang gitu ya. Bukan hanya untuk ini, kalau yang lebih besar lagi kita bisa lihat ini untuk number of address holding 1K plus Ethereum, artinya 1000 Ethereum atau lebih gitu ya. Ini juga mengalami kenaikan yang signifikan secara number of addressnya, jumlah alamatnya ya. Jadi dari tren-tren ini kita bisa lihat walaupun harga Ethereum turun, tapi orang masih percaya gitu ya. Kita buktinya adalah jumlah alamatnya makin lama makin naik gitu. Jadi itu untuk Ethereum secara alamat dan datanya. Kita bisa lihat juga, kalau teman-teman tanya ini dapat data dari mana, datanya bisa diambil dari Glassnode. Ini adalah buat on-chain data untuk Bitcoin. Ini yang kita buka, ini Bitcoin. Dia ada beberapa untuk ini lagi gitu ya, beberapa untuk altcoin lainnya. Tapi ada beberapa yang harus mendapat bayar gitu ya. Jadi itu, nextnya kita ada berita apa lagi? Oh, ini berita cukup besar juga dari Mastercard gitu ya. Mastercard CEO ya, CEO dari Mastercard namanya Michael juga, dimana dia membahas mereka working with Binance gitu ya. We can unlock the full potential of blockchain technology when we make it easier to access plus easier to use gitu ya. Jadi full potensi untuk blockchain ini harus ya bilang harus dipermudah gitu ya, untuk aksesnya dipermudah, untuk menggunakannya juga dipermudah gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang adopsi gitu. Dan di sini salah satunya apa? Salah satunya dia bilang one way we do that is by bringing crypto to everyday purchases. Jadi ya untuk beli-beli barang sehari-hari gitu ya. Bagaimana caranya untuk si Mastercard? Dia bahas adalah dia bekerja sama dengan Binance ya, to use their crypto ya, menggunakan crypto untuk purchase atau untuk membeli
lebih dari 90 juta toko yang accept Mastercard. Jadi mungkin nanti ke depannya gitu ya, setiap toko yang ada Mastercard atau accept Mastercard bisa menerima Binance juga gitu ya. Dan di sini dia bahas mulai dia akan launching dari Argentina, lalu plan untuk menjalar gitu ya, expand dari Argentina. Ya, kenapa Argentina dipilih dia nggak kasih tahu alasannya, tapi dia pilihnya Argentina gitu ya. Lalu dia bilang, what could the blockchain industry look like in 5 years? 5 tahun ke depan saya rasa ini akan berbeda dan adopsinya akan lebih ekstrim gitu ya. Mungkin orang-orang seperti kita menggunakan internet sekarang dalam 5 tahun ke depan dengan kemajuan teknologi yang ada. Ya, jadi itu. Kita lihat lagi ada apa lagi. Di sini ada Miles Dutcher, dia bahas tentang sentiment market gitu ya. Di saat Bitcoin di 69.000, kita ingat pada saat bull market Bitcoin 69.000, Bitcoin 60.000. Semuanya melihat, wah ini Bitcoin bakal ke 100.000 lagi, mungkin bakal naik lagi gitu ya. Greed lah, bisa dibilang orang-orang greedy gitu ya. Dan dia bilang di saat itu was the time to sell, itu mulai waktu yang tepat untuk menjual gitu ya. Dan sekarang Bitcoin di level 20 ribuan gitu ya, bahkan sempat ke 20.800 kalau tidak salah ya, kemarin atau 2 hari yang lalu. Dan semuanya bilang juga Bitcoin akan turun ke 15.000, ke 10.000 gitu. Pertanyaannya adalah apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli atau tidak gitu ya. Ini kita bahas di awal video. Biasanya sebenarnya di saat orang market extreme fear, ya ini kita bisa mulai untuk dollar cost averaging gitu ya. Bukan artinya kita beli semuanya punya cash 100%nya dibeliin ya, tapi kita bisa cicil, mungkin bisa masuk 5 entry atau 3 entry gitu ya. Yang kita lakukan biar apa? Untuk minimize resiko yang ada. Just in case kalau dia turun lagi, kita masih ada ammo atau peluru lah istilahnya ya untuk mencicil. Jadi itu nextnya kita kalau lihat dari market psychology juga gitu, dari psikologi kira-kira di mana sih kita punya level sekarang gitu ya. Apakah kita udah mulai naik, optimism, belief? Saya rasa belum ya. Kita mungkin untuk sekarang apakah kita di fase ini panic, denial, anxiety? Mungkin bisa jadi gitu ya, karena kita masih di dalam bear market dan ini tanda-tanda penurunan. Tapi saya rasa mungkin ada halnya kita mungkin di area level ini gitu ya, di sekitar anger, di sekitar depresi, karena ya market lebih ke arah sideways, nggak terlalu pergerakan gitu ya. Atau mungkin kita lagi berada di sini, di mana market mulai bottom, mengalami kenaikan yang seperti kita alami, lalu di sini perlahan-perlahan mengalami penurunan gitu ya, mulai memasuki level depresi. Itu juga bisa jadi. Ya, ini menurut analisa teman-teman kira-kira kita di mana gitu ya. Mungkin bisa komen. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal ya, untuk Bitcoin maupun juga untuk Ethereum akan kita bahas. Ini lagi mengalami penurunan kalau kita lihat. Kita lihat Bitcoin 4 jam terakhir di sini. Nah, ini lagi turun-turunnya, dan kita memang sempat bahas ya di video kemarin bahwa level 21.600 ini adalah level yang kuat ya, level resisten lah bisa dibilang gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin breakout, kita bahas kalau misalnya Bitcoin breakout ya mungkin ada tanda-tanda kita bisa tes ke level 22.400. Tapi di sini kita bisa lihat dia lebih sideways dan sekarang ini kereject cukup besar ya. Bitcoin kembali lagi ke level 21.100. Supportnya di berapa ya? Supportnya saya ingatkan lagi, untuk sekarang berada di level 20.800-700an. Ya di level ini. Mungkin dia bisa turun, let's say mungkin ke area sekitar level 19.000 kalau saya rasa, lalu bisa bounce back up lagi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di level bawah sini ya, pada saat Bitcoin turun di level ini gitu ya, supportnya nggak terlalu kuat di level mungkin 20 ribuan gitu ya, yang sempat kita bahas bahwa di sini tidak terlalu banyak support yang kuat. Mungkin ya bisa tertahan di sekitaran level 20.000 karena ini lebih ke arah untuk level psikologi, angka psikologi gitu ya, $20.000. Jadi ini untuk Bitcoin sekarang. Kalau kita lihat secara short time frame juga yang sempat kita bahas, misalnya kita di one hour di sini, nah kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini mengalami rejeksi juga ya di level yang kita sempat bahas juga. Kalau kita secara 4 jam ya sama juga gitu ya. Dan ini takutnya kalau misalnya ada breakdown dari trendline ini ya artinya kita breakdown ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin masih was-was gitu ya, tapi kalau misalnya di level support mungkin bisa mulai mencicil gitu ya. Tapi saya rasa mungkin penurunan ini bisa sampai ke area level 19 ribuan kalau Bitcoin breakdown di sini ya. Kita membahas Ethereum. Ethereum ini sebenarnya perlu diperhatikan juga. Kalau kita secara one day, kita bahas di time frame one day aja.
Nah ya, ini kita dilihat dulu. Nah ini kita bahas ya, Ethereum ini salah satu kripto yang sempat kita bilang mengalami penguatan gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, ini Ethereum langsung ini menjadi level resisten ya, atau level kuat, key level untuk Ethereum ini di kisaran level 1700-an ya, 1700-an yang sampai kita bahas di sini. Dan Ethereum ini berhasil breakout dari level resistennya gitu ya. Di sini Ethereum sempat overstretch atau sempat naik sampai ke level 2000-an. Nah, permasalahannya adalah Ethereum untuk saat ini naiknya sudah cukup signifikan sekali ya. Bisa kita lihat, kita kalau lihat price range misalnya dari sini dia naik, ini udah 103%. Bahkan kalau dari bawah ini 130%. Kenapa Ethereum bisa naik cepat ini ya? Salah satunya kalau saya rasa ini adalah sentimen dari the merge gitu ya, sentimen dari the merge. Nah, pertanyaan yang harus kita lihat adalah apakah harga dari the merge ini sudah membuat Ethereum mengalami kenaikan? Gitu ya. Apakah harganya udah price in atau belum? Ya. Kenapa? Karena kalau harganya sudah price in, artinya orang-orang sudah lihat, wah ini sentimen the merge dan membuat harga Ethereum naik 130%. Ya, artinya nanti ke depannya mungkin sentimen positifnya atau kenaikannya nggak akan terlalu signifikan yang rally kemarin gitu ya. Bahkan mungkin lebih cenderung untuk mengalami penurunan gitu ya. Yang kita sering bisa dibilang pada saat newsnya, pada saat Ethereum 2.0-nya keluar, berubah ke proof of stake, mungkin harga Ethereum mengalami penurunan gitu ya. Walaupun secara fundamental kembali lagi ini bagus untuk Ethereum secara long term, tapi secara short term ya fluktuasi harga itu bisa terjadi. Ya, di sini kita gambar secara short time frame juga, ada resistennya, level resistennya untuk Ethereum ya di atas ini. Dan kalau secara luasnya, sebenarnya Ethereum ini belum breakout juga sih ya. Ini dari bear trendnya dia, bisa dibilang. Dan sekarang ini lebih condong mengalami pelemahan. Nah, untuk level-levelnya bagaimana? Kita bisa lihat, mungkin kita tarik garis Fibo dari sini ke high-nya yang sebelumnya, ke bottom ya. Ini di angka 3 digit. Dan untuk sekarang sebenarnya Ethereum ini lagi berada di dalam level supportnya, key level juga ini, karena ini di level 0,618. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita lihat nih, apakah level 0,618 ini bisa menahan Ethereum atau tidak. Karena kalau tidak, ya next levelnya saya rasa ini Ethereum mungkin bisa tes ke area 1460. Jadi penurunan lagi 9%, cukup lumayan besar ya. Tapi kalau dia turun seperti ini, mungkin akan ada bounce mulai kembali naik lagi. Mungkin kalau teman-teman yang lebih konservatif bisa melihat Ethereum di area level 1400-1500 gitu ya. Kalau memang Bitcoin breakdown ya, sempat tadi kita bahas gitu ya. Mungkin bisa dari sini dia turun, mungkin bisa creep back up lagi, karena saya rasa mungkin secara outlook di akhir Agustus ini tidak terlalu bagus, tapi mungkin di awal September kita bisa lihat kalau misalnya report data makronya mulai membaik gitu ya. Itu untuk Ethereum. Kita bisa lihat juga dari Ethereum Bitcoin chart gitu ya, grafiknya, dimana Ethereum Bitcoin chart ini yang sebelumnya sampai kita bahas ya di video Ethereum juga, ini mulai mengalami pelemahan juga gitu ya. Ini sempat dia naik ya, tapi sepertinya di sini sudah mulai mengalami pullback, dan mungkin ini pullback ini akan berlanjut dulu ke trendline ini gitu ya. Trendline-nya, kenapa trendline-nya di sini? Karena kalau kita lihat secara jauh gitu ya, di sini ya dia sempat testing beberapa kali di trendline ini gitu ya. Jadi mungkin cukup masuk akal kalau misalnya dia akan turun, pullback dulu ke area level yang sama gitu. Jadi mungkin Ethereum ini lebih ke arah lebih condong mengalami pelemahan juga terhadap Bitcoin gitu ya. Jadi ini untuk Ethereum analisanya. Kita bisa lihat juga untuk apa? Kita bisa lihat mungkin untuk total 2 ya. Kalau kita untuk total 2, ini yang kita lihat dari weekly time frame ya. Pattern ini masih berlangsung gitu ya. Kita bilang Adam and Eve pattern kalau teman-teman ingat ya. Dimana di sini dia mengalami 2 bottom, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Lalu mengalami breakout di sini, retest. Nah, yang takutnya adalah dia sudah retest di sini, biasanya ini bisa turun lebih dalam lagi ya. Secara grafik ini grafik yang benar gitu ya. Biasanya kita suka inverse grafik, tapi di sini adalah grafik yang sedikit was-was gitu ya kalau memang hal ini terjadi. Ya, ini untuk total 2. Jadi mungkin itu saja untuk video hari ini. Kita membahas Bitcoin, sedikit juga untuk Ethereum. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you so much for watching, and see you in the next video. Bye bye.